Oke, Mak, pertama-tama kita akan membuat dulu untinya. Untuk untinya aku buat langsung 3 kali resep, soalnya pas banget kebetulan aku nyetok kelapanya ya, Mak, karena kan saat kayak seperti ini lebih baik aku nyetok aja. Jadi aku bikin sekalian banyak. Kalau nanti aku pengen buat lagi, aku tinggal bikin dadar gulungnya aja, sementara untuk isiannya itu udah ada. Untuk gulanya sendiri itu aku pakainya gula aren ya, Mak. Dan untuk resep akan aku tulis di description box ya, Mak. Ini tuh isinya cuma gula aren dicampur air sama daun pandan. Oke, sekarang kita mau masak untinya, yaitu dicampur kelapa sama air gula aren tadi. Gula arennya dimasak sampai dia mendidih dan gulanya larut, Mak. Habis itu kita matiin dan langsung kita campur aja sama kelapanya. Nah, untuk gula arennya itu aku saring dulu karena takutnya gula arennya kotor. Jadi untuk jaga-jaga lebih baik kita saring aja biar bersih ya, Mak. Dan ini tuh pertama kali aku nyobain buat dadar gulung ya, Mak. Jadi aku nggak pernah bikin dadar gulung. Kemarin itu aku lihat tanteku posting dadar gulung dan aku tiba-tiba kepengen karena keinget dulu mamaku juga sering bikin ya waktu dia masih hidup. Nah, jadi kita masak untinya itu sampai air dari gula arennya itu hampir habis. Jadi bener-bener sampai kayak keset gitu ya, Mak. Kalau aku masaknya malahan karena mau aku simpen, jadi aku bikin kayak agak kering aja supaya memang gak ada airnya, jadi dia lebih tahan lama. Jadi sisanya akan aku taruh di freezer nanti ya, Mak, biar awet. Oke, sekarang aku buat dulu air sari pandannya ya, Mak. Jadi buat warna dari dadar gulungnya itu, aku pakai daun pandan yang aku blender dengan air. Ini aku buat agak banyak karena aku rencananya juga akan bikin puding pandan dengan kelapa muda. Jadi aku bikin satu kali jalan aja, dibagi nanti sedikit untuk dadar gulungnya. Oke, ini bahan-bahannya, Mak. Ini 250 gram tepung terigu, aku pakai segitiga biru. Lalu ada 2 sendok makan tapioka. Aku pakai tapioka ya, bisa pakai tepung sagu juga atau kanji. Lalu ini ada 2 sendok makan minyak goreng, 600 ml air. Kemudian ada 1 butir telur dan 1 saset santan kara yang 65 ml. Nah, itu dia bahan-bahannya. Kemudian ini air sari pandan tadi ya, Mak, yang sudah aku blender. Dan kita akan membutuhkan sedikit garam. Nah, ini kita akan campur semua bahan-bahannya jadi satu ya, Mak, dicampur. Kemudian nanti kita aduk sampai dia encer dan halus. Terus nanti adonannya ini akan kita saring. Itu supaya dadar gulungnya nanti itu mulus dan gak ada bagian yang bergerindil karena terigunya.
Dan untuk membuat dadar gulungnya itu, apinya itu dibuat dengan api sedang. Teflonnya harus benar-benar sampai panas banget ya Mak, dan bunyinya tuh seperti itu tadi. Jadi di awal-awal aku cukup salah, kemudian akhirnya setelah dia panas banget baru dapetin bunyi seperti itu. Nah itu tandanya udah bener, nanti hasilnya dia akan berpori-pori. Kalau misalkan teflonnya belum panas, nanti kulit dari dadar gulungnya itu cuma mulus biasa aja. Nah oke, jadi dari teflonnya itu aku pindahin langsung ke piring. Soalnya yang sebelumnya itu aku angkat, terus aku pindahin dan itu langsung robek. Jadi dengan cara dituang gitu baru berhasil. Dan lanjut lagi bikin dadar gulungnya. Pokoknya dibuat terus sampai semua adonannya habis ya Mak. Dan ini kita mau gulung. Aku tuh udah lupa banget cara menggulungnya, dan aku salahnya adalah tidak mencari dulu info untuk cara menggulung yang benarnya itu kayak gimana. Pokoknya ya gulung sesuai dengan apa yang aku pikirkan saja. Jadi mohon maaf kalau yang udah terbiasa buat dan agak terganggu melihat video ini, karena aku betul-betul lupa banget. Dulu mama aku buat waktu aku masih sekitar SMP-an atau SMA gitu. Jadi aku benar-benar udah lupa banget cara ngegulungnya, sampai ada teman Facebook aku inbox aku dan dia kasih tahu, dia kasih saran gitu ya. Thank you Mbak Lydia untuk sarannya, untuk koreksinya. Kalau cara melipatnya itu yang betul adalah dibentuk seperti amplop gitu ya, baru habis itu digulung. Dan setelah dapet inbox dari Mbak Lydia ya, karena aku posting di Facebook, itu baru kemudian aku bikin dibentuk kayak amplop gitu dan baru digulung. Jadi kalau di video ini aku masih buat dengan caraku itu. Jadi di akhirnya, tapi aku nggak sempet videoin. Nah jadi aku nggak videoin lagi cara menggulungnya yang aku koreksi itu, yang bentuk amplop terus kemudian baru digulung. Aku cuma koreksi aja gulungannya, lalu kemudian aku foto. Jadi kalau kalian lihat di bagian depan dari video ini itu udah ada gulungan yang benar, tapi nggak di videoin dengan cara yang benar. Jadi jangan diikutin cara gulungnya aku ya Mak, pakai cara gulung yang betul aja, dilipat kayak amplop gitu ya, dibagi ke tengah gitu, terus kemudian baru digulung juga supaya itu hasilnya lebih cantik. Nah ini hasilnya dengan gulungan yang salah yang tadi aku taruh di video ya Mak. Dan ini hasil dengan gulungan yang sudah benar. Jadi jauh lebih rapi, jadi jauh lebih cantik Mak. Sekian video kali ini ya Mak, semoga bermanfaat buat kalian semua. See you in my next video. God bless you all. Bye bye.